Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah tergabung dalam UKM PIK Ki Hajar Dewantara atau Pusat Informasi Konseling yang berada di Universitas PGRI Wiranegara, dinamai sesuai dengan nama jalan Universitas PGRI Wiranegara, yaitu Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum saya masuk kepada materi, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih bedanya PIK atau Pusat Informasi dan Konseling Ki Hajar Dewantara ini tadi, gitu ya? Atau apa bedanya dengan PIK yang ada di masyarakat, misalnya di desa, di SMA, atau juga mungkin masih penasaran apa bedanya antara PIK dan genre gitu ya, yakni sebuah komunitas remaja yang di bawah naungan BKKBN. Kebetulan juga di logo kita juga agak-agak mirip dengan BKKBN gitu ya. Mungkin ada kaitannya atau tidak ada kaitannya atau bagaimana. Nah, singkat saya jelaskan, PIK Ki Hajar Dewantara atau PIK yang berada pada tataran universitas ini sebenarnya dibentuknya sama saja, dasar pembentukannya sama saja dengan PIK-PIK yang lain. Hanya saja bedanya posisinya PIK Ki Hajar Dewantara ini berada di universitas, yang artinya anggotanya adalah para mahasiswa. Saat ini PIK Ki Hajar Dewantara adalah anggotanya adalah mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara atau Uniwara. Nah, itu jadi intinya PIK yang berdomisili di universitas. Nah, kemudian pengembangannya ini harusnya berbeda ya, karena PIK yang ada di desa, kemudian di sekolah dan di kampus harusnya juga berbeda. Apa bedanya? Bisa dibedakan dari sudut pandang SDM-nya, gitu ya. Kalau siswa atau dari masyarakat ini masih pas gitu ya, masih pas kalau fungsinya hanya untuk mengemban amanah dari BKKBN gitu ya, amanah dari BKKBN untuk melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi dari BKKBN ke masyarakat di sekitarnya, khususnya untuk untuk siswa atau untuk masyarakat, gitu ya. Itu masih sah saja kalau hanya sebatas itu. Namun kalau untuk PIK di kampus selayaknya sesuai dengan adanya SDM yang ada di sana, gitu ya, mahasiswa sebagai kelompok akademisi dan sekaligus sebagai SDM yang sudah mumpuni dalam mengembangkan materi-materi, maka selayaknya PIK yang ada di universitas ini tidak sekedar menjadi penyampai informasi gitu ya, melainkan juga sampai pada tahapan tugas sebagai akademisi seperti pengkajian gitu ya, dan observasi terhadap perilaku-perilaku atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada remaja di sekitarnya. Jadi yang berkaitan dengan informasi konseling gitu ya. Jadi tidak sekedar menyampaikan informasi, melainkan juga mengembangkan informasi tersebut. Ini selayaknya yang dilakukan oleh UKM PIK pada tataran universitas, gitu ya. Nah, lanjut kita ngobrol tentang kegiatan-kegiatan PIK. Kita mulai dengan berpikir tentang manusia, gitu ya. Manusia pada hakikatnya adalah berkembang, gitu ya. Manusia itu berkembang, bertumbuh dan berubah. Seiring usianya, manusia itu terus tumbuh. Maka di sela-sela pertumbuhan inilah kemudian muncul problematika-problematika, muncul perubahan-perubahan dinamika yang terjadi pada kehidupan manusia.
katakanlah secara awam atau secara singkat kita membedakan antara anak-anak, kemudian remaja, dan dewasa, gitu ya. Anak-anak, remaja, dan dewasa. Dalam perkembangannya ini tadi, perkembangan manusia ini tadi, ada banyak problem yang terjadi, gitu ya. Ada perubahan kebutuhan, ada perubahan kepribadian, ada perubahan kemampuan yang terjadi pada manusia seiring pertumbuhannya. Nah, kemudian muncullah persoalan-persoalan, gitu ya. Ketika bertumbuh, manusia tumbuh, itu ada banyak muncul persoalan-persoalan. Utamanya yang pertama adalah persoalan diri dan kepribadian yang berkaitan dengan kesehatan mental, stres, kecemasan, dan usaha pertahanan diri atas mekanisme tiga unsur kepribadian, yakni id, ego, dan superego. Jadi ada usaha pertahanan diri dalam kepribadian manusia. Nah, ini akan muncul persoalan. Nah, hal-hal seperti ini belum tidak secara eksplisit dijelaskan atau disampaikan melalui program-program yang dilaksanakan oleh BKKBN atau turunannya. Jadi seperti ini teman-teman. Dari persoalan diri dan kepribadian saja ini belum dikembangkan. Jadi kalau kita lihat di materi-materinya dari BKKBN, itu ya ada beberapa materi tentang personal, itu ada, tetapi tidak secara spesifik dikembangkan dan disosialisasikan, gitu ya. Nah, ini juga perlu menjadi sorotan kita untuk memperkaya materinya. Berikutnya, persoalan relationship dan perencanaan perencanaan keluarga. Untuk relationship seperti pertemanan, gitu ya, hubungan pertemanan, hubungan sosial antara kita dengan orang lain, baik itu di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat secara luas, gitu ya. Ini juga belum banyak dibahas di dalam materi-materi BKKBN. Gitu. Tetapi kalau perencanaan keluarga banyak, gitu ya. Perencanaan keluarga, bagaimana keluarga itu seperti apa, itu ada, gitu ya, pembahasan tentang keluarga. Kalau untuk relationship tidak secara spesifik, tetapi disisipkan. Nah, ini berkaitan dengan persoalan pertemanan, pacaran, pernikahan, gitu ya. Hal-hal seperti itu. Berikutnya adalah persoalan pengasuhan dan pemeliharaan keluarga. Berkaitan dengan hal-hal komunikasi, terus persaudaraan atau siblings, dan perlindungan dari keluarga. Nah, ini yang menjadi salah satu sorotan dari saya, bahwa masih banyak materi-materi yang tidak terwadahi oleh materi-materi yang ada di BKKBN sebagai istilahnya kalau dikatakan bukan induk organisasi ya, jadi dasar organisasi kita. Gitu. Jadi kita masih seperti bermazhab, gitu ya, seperti bermazhab pada materi-materi yang dikeluarkan oleh BKKBN. Selayaknya tidak seperti itu. Gitu. Persoalan-persoalan seperti pengasuhan, pemeliharaan keluarga ini juga perlu dikembangkan. Kalau di SMA mungkin SDM-nya tidak mampu gitu untuk mengembangkan materi atau kesulitan mengembangkan materi. Tapi kan kalau mahasiswa ini sangat punya kompetensi yang cukup gitu, untuk mampu mengembangkan materi di bagian ini. Gitu ya. Masalah pengasuhan, gitu ya. Bagaimana orang tua, kita nanti sebagai orang tua mengasuh anak, bagaimana perkembangan anak, gitu ya. Bagaimana komunikasi di dalam keluarga. Bagaimana ketika kita ada masalah dengan saudara, bagaimana ketika kita butuh perlindungan dari keluarga, gitu ya. Itu juga perlu untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian persoalan pekerjaan, karir, dan pencapaian. Bagaimana kita mengatur lingkungan kerja, menemukan teman kerja, menyiasati ritme kerja, dan bagaimana kita punya persepsi terhadap sebuah pencapaian, gitu ya, atau achievement. Jadi pekerjaan, karir, dan pencapaian. Persoalan ini juga
jarang disampaikan oleh BKKBN gitu ya, dikarenakan ya memang BKKBN fokus pada program-program negara yang dititipkan kepadanya gitu ya. Kalau secara spesifik tentang karir dan seterusnya mungkin bukan jadi pekerjaan utama bagi BKKBN, tetapi harusnya menjadi salah satu perhatian dari kita sebagai PIK yang berkembang di perguruan tinggi. Nah, ini malah yang sering dibahas oleh BKKBN, yakni substance use dan alkohol. Obat-obatan, alkohol, zat aditif. Substance use ini penggunaan zat aditif. Ini banyak disampaikan gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut ya teman-teman, substance use dan alkohol ini bukanlah persoalan utama. Meskipun ketika masyarakat menggunakan obat-obatan, alkohol, dan zat aditif lainnya akan menjadi faktor yang memperkuat atau memicu terjadinya problematika yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Akan memperkuat terwujudnya problematika. Gitu ya. Misalnya hal kepribadian. Orang-orang dengan kecanduan alkohol mungkin kepribadiannya akan lebih buruk gitu ya. Kemudian achievement-nya juga lebih buruk, tidak punya cita-cita, tidak menginginkan sebuah pencapaian yang baik, terus kemudian mengganggu pekerjaan gitu ya. Ini yang sering disampaikan oleh BKKBN. Tetapi teman-teman harus kita pahami bahwa ini bukan materi utama. Ini bukan persoalan utama. Maka kita sebagai PIK di perguruan tinggi harus memiliki memiliki materi yang lebih dari apa yang sudah disampaikan atau disiapkan oleh BKKBN atau melalui insan genre itu. Materi-materi insan genre itu banyak, tapi kita perlu mengembangkan sendiri gitu ya. Nah, berikutnya apa peran PIK Uniwara gitu atau PIK Ki Hajar Dewantoro dalam hal penyampaian terhadap informasi terkait problematika dalam perkembangan masyarakat tadi. Nah, utamanya PIK perlu menyadari bahwa posisinya adalah sebagai manusia yang sudah dewasa. Sudah harus mempersiapkan diri untuk lepas dari masa remaja. Maka materi-materinya ya tolong jangan terlalu fokus terhadap remaja. Diubah gitu ya. Ya memang materi-materi tentang narkoba dan lain sebagainya masih perlu untuk disampaikan kepada yang lebih tua. Bahkan orang-orang yang sudah tua sekalipun itu banyak yang menggunakan zat aditif gitu ya. Karena memang penggunaan obat-obatan terlarang tidak terbatasi usia bahkan. Tetapi problematika kehidupan lainnya juga perlu kita bahas dan kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya yang seumuran dengan kita. Pertama, fungsi utamanya adalah konseling, komunikasi, diskusi, share, and care. Kita berusaha untuk membuka seluas-luasnya jaringan komunikasi antar seusia kita, gitu ya. Remaja pada tingkatan mahasiswa itu adalah remaja akhir dan dewasa awal. Jadi masa transisi dari remaja akhir ke dewasa awal. Nah, ini lingkungan komunikasinya. Jadi lingkungan komunikasinya seperti ini. Gitu ya. Kemudian circle diskusi kita buat circle diskusi yang baik. Gitu ya. Kita buat circle diskusi yang baik di dalam seumuran kita, seusia kita, gitu ya. Diskusi yang baik, komunikasi yang baik, kemudian juga ruang untuk share and care, yang artinya orang bisa dengan mudah untuk menyampaikan apa keluh kesahnya, permasalahannya, unek-uneknya. Ya sebenarnya tidak semua konsultan itu bisa menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya menyampaikan masalah tersebut untuk diulas bersama atau dicarikan jalan keluarnya adalah salah satu atau langkah awal untuk menyelesaikan
masalah tersebut. Share, kemudian care. Kita harus care terhadap problem-problem yang ada pada orang-orang seusia kita, gitu ya. Khususnya untuk misalnya ketika kita mempersiapkan diri sebagai orang yang siap kerja, misalnya siap menghadapi kehidupan berkeluarga dan lain sebagainya, siap untuk menjadi orang yang dewasa, gitu ya. Maka bagaimana kita care terhadap problem-problem yang ada, kemudian kita berusaha menyelesaikannya bersama. Fungsi berikutnya yang tidak kalah penting adalah sosialisasi dan edukasi, di mana PIK Uniwara harus mampu untuk mengembangkan sumber-sumber ilmu dan informasi, khususnya yang dibutuhkan oleh seusianya. Kemudian melakukan atau melaksanakan proses pendidikan. Pendidikan ini kan tidak harus formal ya. Kita bisa mengembangkan pendidikan-pendidikan non formal seperti pelatihan, pendampingan, atau bentuk-bentuk sosialisasi yang lainnya. Seminar-seminar, kemudian misalnya konten kreator melalui Instagram, misalnya kita buat konten terkait edukasi bidang psikologi misalnya, itu juga diperlukan. Berikutnya fungsi pengkajian dan observasi, di mana SDM kita saya rasa sangat mumpuni untuk melakukan diskusi dan pengkajian. Silakan dibahas masalah feminisme, masalah perpecahan dalam rumah tangga, misalnya juga permasalahan misalnya ada remaja yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau tidak terasuh dengan baik. Nah, itu didiskusikan, dikaji bersama, dicarikan solusinya. Kajian-kajian teori, kemudian observasi terhadap problematika yang ada dalam masyarakat, gitu ya. Misalnya masyarakat di masa pandemi, bagaimana problematikanya, bagaimana keuangannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana hubungan dalam keluarga. Itu bisa kita lakukan observasi bersama, kita lakukan studi, dan kita buat laporannya. Ini yang harusnya dilakukan oleh PIK di tingkat universitas. Tidak lagi menjadi orang-orang yang mempelajari buku panduan dan menyampaikannya kepada sejawat. Sepele kalau seperti itu. Itu saya rasa itu sudah sangat mampu untuk dilakukan oleh PIK mahasiswa, gitu ya. Jadi harus lebih dari itu. Kalian bukan seorang messenger ya. Kalian adalah thinker, kalian adalah pemikir, kalian adalah akademisi. Jadi bukan messenger, bukan penyampai pesan dari BKKBN atau pemerintah kepada masyarakat. Tidak sekedar seperti itu. Gitu ya. Lalu kalau tadi sudah fungsinya atau perannya, apa saja yang bisa dipikir sekarang oleh PIK Ki Hajar Dewantara atau PIK Uniwara? Pertama, misalnya materinya kita milih materi mitigasi keremajaan. Kita bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan konseling remaja, share and care tentang problematika remaja, kemudian problem dan pengembangan yang dimaksud dengan pengembangan di sini ini pengembangan, katakanlah misalnya pengembangan diri remaja, atau kita sebagai calon dari dewasa awal, gitu ya. Bagaimana kita mengembangkan diri kita, bagaimana kita mengembangkan skill kita, kemampuan kita, kepercaya dirian kita, loyalitas kita, manajemen kehidupan kita sebagai remaja akhir atau orang yang akan masuk pada masa dewasa awal. Berikutnya materi pilihan yang lain adalah social parenting and counseling, di mana kita bisa mengembangkan komunitas, gitu ya, yang bisa mendukung terhadap jaminan pendidikan, jaminan psikologis, gitu ya, jaminan kesehatan mental bagi kita, gitu ya. Kita bisa mengembangkan dukungan komunitas, konseling komunitas, dan pengawasan komunitas. Itu teori-teorinya ada, kemudian bagaimana cara mengembangkannya ada. Nah, ini perlu kita pelajari bersama, kita jelaskan, kita sampaikan, kita coba untuk kembangkan dan terapkan di lingkungan kampus.
Bahkan tidak harus terbatas di kampus ya. PIK Uniwara harus juga sampai pada target mampu untuk mewadahi kebutuhan konseling bagi masyarakat di sekitar kampus. Itu lebih bagus lagi. Itulah ya. Seperti kalau kita tahu di misalnya di Nurul Jadid gitu ya, di kampus Nurul Jadid itu ada lembaga konseling yang ada di kampus dan ada lembaga konseling yang ada di pondok. Mereka sampai buka konseling itu untuk masyarakat umum juga bisa konseling di situ gitu ya. Pengembangan wawasan tentang dukungan dan konseling komunitas juga dibahas di situ. Jadi ruang studi bahkan. Berikutnya self achievement and behavior science. Misalnya kita belajar tentang growth mindset, bagaimana kita mengembangkan pikiran yang positif, bagaimana kita mengembangkan kualitas diri kita, prestasi dan karir kita, tata laku dan kehidupan diri kita untuk menjadi orang yang sukses di masa depan. Ini juga bisa dipikirkan dan juga bisa disampaikan kepada teman-teman kita. Itu ya. Berikutnya adalah self mental and relationship health, di mana kita bisa mengkaji tentang kesehatan diri dan pikiran, hubungan yang sehat atau relationship yang sehat, dan lingkungan sosial yang sehat. Misalnya bagaimana membentuk circle pertemanan yang bagus, bagaimana menghadapi konflik dengan teman. Nah ini juga bisa kita sampaikan. Jadi jangan hanya terpaku pada materi-materi tentang narkoba, kemudian keluarga berencana, kesehatan reproduksi, itu penting untuk disampaikan. Tetapi tidak hanya itu gitu loh. Jadi 4 tahun ada di PIK, kemudian yang disampaikan hanya itu aja. Ya kita akan bosan gitu ya. Kita akan kemudian keluar dari Uniwara tanpa pengembangan ilmu yang berarti gitu ya. Saya harap semoga teman-teman ketika masuk di PIK ini sudah punya wawasan yang bagus tentang PIK sebagaimana yang sudah saya sampaikan, sehingga nantinya bisa mengembangkan PIK Uniwara yang jauh berbeda dan lebih bermanfaat, lebih bisa berkembang daripada PIK-PIK yang lain yang hanya menjadi messenger informasi dari program pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat untuk masuk pada materi-materi berikutnya dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.